Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Nuh adalah salah seorang ahli ibadah di zamannya. Suatu hari ia berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang ulama sepuh yang karismatik. Sebut saja namanya Syekh Ahmad. Wibawa Syekh Ahmad benar-benar membuat Abdullah jatuh hati. Atas dasar itu, Abdullah memutuskan untuk meminta izin kepada Syekh Ahmad agar diperbolehkan berjalan bersamanya. Syekh Ahmad tidak keberatan. Mereka berdua akhirnya berjalan bersama. Syekh Ahmad hanya berjalan ketika siang saja. Itu pun dilakukan dalam keadaan berpuasa. Sedangkan di malam hari, Syekh Ahmad selalu beribadah. Ia akan berhenti di mana saja ketika hari sudah mulai gelap, baik itu di tempat persinggahan atau bukan. Suatu hari, di suatu senja, ketika waktu maghrib tiba, Syekh Ahmad berbuka puasa. Ia mengambil sedikit makanan dari dalam kantong miliknya, atau semacam ransel atau tas kecil. Ia hanya memakan 2 atau 3 suap darinya. "Sini, mari cicipi makanan ini," kata Syekh Ahmad mempersilakan Abdullah ikut makan. Abdullah merasa iba sekaligus takjub dengan kesederhanaan Syekh Ahmad. Betapa tidak, makanan yang sedikit itu ia bagi. Abdullah membatin, "Ini begitu sedikit, jangankan untuk aku, untuk Anda saja makanan ini tidak cukup." Pada satu kesempatan, mereka berdua sampai di suatu daerah. Di sana ada seseorang yang sedang membawa keledai. Syekh Ahmad tertarik untuk membeli keledai tersebut. Ia panggil Abdullah dan menyuruhnya untuk membeli keledai tersebut. "Pergilah ke pemilik keledai itu, coba beli keledai itu," ujar Syekh Ahmad. Kewibawaan Syekh Ahmad benar-benar membuat Abdullah taat. Ia tak berani menolak perintah itu. Sejurus kemudian, Abdullah langsung menemui pemilik keledai dan mengutarakan maksudnya. Kepada Abdullah, pemilik keledai mematok harga 30 dinar. Tidak kurang dan tidak lebih, harga pas. Setelah itu, Abdullah menemui Syekh Ahmad. Ia sampaikan harga itu. Syekh Ahmad setuju. "Ya sudah, beli saja," kata Syekh Ahmad. "Mana uangnya?" tanya Abdullah. Syekh Ahmad menjawab, "Pergilah ke sana, bawa kantongku ini. Sesampainya di sana, sebutlah nama Allah dan ambillah uang dari dalam kantong ini. Bayarlah keledai itu." Abdullah berangkat menemui pemilik keledai. Tak lupa ia juga membawa kantong milik Syekh Ahmad. Apa yang diperintahkan Syekh Ahmad pun dilakukan Abdullah. Ia membaca bismillah dan mengambil uang dari kantong tersebut. Subhanallah, tiba-tiba ada uang di dalam kantong tersebut. Nominalnya benar-benar 30 dinar. Hanya itu, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan harga keledai tersebut. Abdullah membayar dan kemudian membawa keledai itu menemui Syekh Ahmad. Ketika Abdullah tiba dengan membawa keledai, Syekh Ahmad berkata, "Kamu pakai saja keledai itu." Abdullah merasa tidak enak. Pasalnya ia lebih muda daripada Syekh Ahmad. "Sepertinya Anda lebih membutuhkan keledai ini. Fisik Anda lebih lemah dari saya, Anda saja yang menaikinya." Syekh Ahmad setuju. Mereka pun berjalan beriringan. Syekh Ahmad menaiki keledai dan Abdullah berjalan kaki. Hingga akhirnya mereka sampai di suatu daerah yang bernama Uzfan. Kisah tersebut diambil dari kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi. Lewat kisah ini, selain tentang karomah Syekh Ahmad yang memiliki kantong ajaib atau bisa mengeluarkan uang, kita juga bisa belajar bagaimana sikap orang tua kepada orang yang lebih muda dan sebaliknya.
Terbaca dalam kisah tersebut, Syekh Ahmad mendahulukan Abdullah untuk menaiki keledai. Namun karena merasa ada yang lebih membutuhkan, Abdullah pun menolaknya. Ia lebih mengutamakan Syekh Ahmad daripada dirinya. Sikap kasih sayang kepada yang muda dan unggah-ungguh kepada yang tua inilah yang hendaknya lebih diperhatikan, terlebih di zaman modern ini. Alangkah indahnya dunia ini bila yang tua selalu menyayangi yang muda, sedangkan yang muda selalu menghormati yang tua. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang tidak heran dengan kisah-kisah mukjizat yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Lain halnya ketika umat sudah semakin jauh dari masa kenabian. Umat bakal bertanya-tanya tentang kebenaran kisah tersebut. Di benak sebagian umat, mereka bertanya-tanya, benarkah kisah-kisah di dalam Al-Quran itu? Apakah itu hanya fiksi atau legenda belaka? Hal ini sangat terkait dengan keimanan. Bagi sebagian orang perlu pembuktian terdekat. Maka dari itu muncullah karomah-karomah di tangan ulama besar dan juga para wali perlu ada untuk mengangkat kepercayaan umat terhadap mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka lahirlah karomah-karomah tersebut seperti pada ulama-ulama dan wali-wali Allah. Misalnya pada Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibrahim bin Adam, Uwais Al-Qarni, Syekh Imam Nawawi dari Banten, Malik bin Anas, Kiai Haji Hasim Asy'ari, Habib Lutfi bin Yahya, dan ulama-ulama lainnya dari zaman sebelum masa sahabat hingga ulama-ulama sekarang. Keajaiban-keajaiban tersebut dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan Allah kepada para nabi dan juga rasul sebagai bukti kenabian dalam berdakwah. Lalu yang kedua adalah karomah, diberikan kepada orang alim yang beramal soleh serta para ulama. Lalu irhas diberikan kepada calon rasul, misalnya peristiwa Raja Abraha dan kejadian Ka'bah, serta kisah hancurnya air Zam-Zam oleh Nabi Ismail. Irhas diberikan kepada calon rasul, misalnya peristiwa Raja Abraha dan kehancuran Ka'bah, serta munculnya air Zam-Zam oleh Nabi Ismail ketika bayi. Lalu yang terakhir adalah ma'unah, pertolongan Allah kepada seorang mukmin yang berada di dalam masa kesulitan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.